Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Nah, hari ini materinya tentang mengenal benda di sekitarku. Di sini tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama dan kedua. Ya. Nah, di materi hari ini sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk materinya disimak ya. Ingat, tidak ada ngambek-ngambek ya, soli dan solihat. Nah, di sini di materi pertama tentang benda di sekitar kita. Nah, kalian simak nih, apa aja sih benda di sekitar kita? Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Batu, buku, dan air juga benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Batu, buku, dan air termasuk benda tak hidup. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, dan air menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, benda-benda yang mampu menempati ruang dan dapat ditimbang. Nah, itu adalah disebut benda-benda di sekitar kita yang kalian lihat apa aja nih yang bisa ditimbang dan bisa menempati ruang ya. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu berkaitan dengan benda-benda yang akan Ustazah jelaskan nanti ya. Nah, jadi kalian harus pahami dulu nih ciri-ciri makhluk hidup itu apa. Yang pertama, ciri utama makhluk hidup dikatakan hidup yaitu bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen O2 dari udara bebas dan melepaskan karbon dioksida yaitu CO2 serta uap air. Nah, yang kedua yaitu bergerak. Nah, bergerak itu adalah perubahan posisi seluruh atau bagian tubuh yang disebabkan adanya tanggapan terhadap rangsangan. Gerak pada manusia dan hewan mudah diamati dan dapat menyebabkan berpindah tempat sehingga disebut dengan gerak aktif. Nah, gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat sehingga disebut gerak pasif. Ya, betul sekali. Nah, yang ketiga itu memerlukan makanan atau nutrisi ya. Makanan berfungsi sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, makanan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Nah, jadi kalian kalau tiap pagi makan, siang makan, sore makan, nah itu bagus untuk mendapatkan nutrisi ya dalam tubuh dan akan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang keempat, yaitu mengeluarkan zat sisa, yaitu atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa pembakaran zat-zat makanan di dalam tubuh. Nah, zat sisa ini disebut metabolisme atau reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Nah, itu harus dibuang dari tubuh bila tidak akan meracuni tubuh. Nah, kalian kan kadang kalau pagi nih suka buang BAB ya. Nah, itu disebutnya dibuang dari tubuh, itu harus ya. Itu reaksi yang ada di dalam tubuh kita. Terus yang keempat itu berkembang biak. Nah, Ustazah pernah jelaskan kan ya berkembang biak di tema-tema sebelumnya, itu ada tentang berkembang biak. Nah, berkembang biak itu apa sih Ustazah? Nah, berkembang biak itu disebut reproduksi, yaitu berkembang biak adalah menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup ada dua, yaitu secara generatif atau kawin dan vegetatif atau tak kawin. Nah, Ustazah pernah jelasin ya.
yang disebut kawin dan tidak kawin. Nah, kayak misalkan tumbuhan ya, biar dia bisa mencocok tanam, yaitu harus dikawinkan dengan misalkan pohon buah mangga ingin menjadi mangga apa. Nah, itu dia. Terus binatang yang lainnya juga biar tidak punah atau kita bertujuan untuk melestarikan, itu harus dikawinkan binatangnya agar memiliki keturunan. Nah, yang keenam, adaptasi. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuh dan berkembang. Nah, kalian nih, kan kalian juga tumbuh dan berkembang. Nah, itu kalian beradaptasi nih di lingkungan kalian. Seperti kalian melakukan olahraga, kalian bisa melakukan banyak hal. Nah, begitu juga dengan hewan-hewan di lingkungan kalian. Nah, itu disebut adaptasi. Yang ketujuh, tumbuh. Nah, tumbuh itu apa tumbuh? Tumbuh adalah perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Misalnya, tubuh kita yang bertambah tinggi. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Nah, jadi orang yang tumbuh itu dan berkembang itu pasti karena dipengaruhi oleh hormon dan nutrisi dan lingkungan juga ya, termasuk ingat. Yang kedelapan yaitu memiliki bahan genetik. Apa itu bahan genetik? Nah, setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa DNA atau disebut juga dan RNA. Nah, DNA ini dan RNA ini terangkai di dalam kromosom ya, soli dan solihat. Nah, yang kesembilan yang terakhir memerlukan suhu tertentu. Nah, semua makhluk hidup dapat bertahan pada suhu tertentu. Misal, ikan dapat hidup pada air yang bersuhu antara 5 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius ya. Begitu ya soli dan solihat. Nah, Ustazah sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri benda nih di sekitar kita. Apa aja sih benda-benda di sekitar kita, Ustazah? Nah, di sini ada 4 benda-benda di sekitar kita. Ya. Kalian pasti tahu nih yang di rumah banyak benda-benda. Nah, kalian bisa diamatin tuh benda-bendanya, ya. Nah, Ustazah akan jelaskan nih apa aja sih ukuran benda itu, apa warna benda, keadaan permukaan benda, bahan penyusunan benda. Nah, di sini yang pertama ukuran benda. Nah, ukuran suatu benda dapat menjadi media identifikasi karena tidak semua benda memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Contohnya, gajah dan semut. Itu ukurannya beda apa tidak? Kalian pernah ngeliat gajah kan dan semut? Ukurannya beda. Gajah lebih besar dan semut sangat kecil. Nah, itu adalah disebut dengan ukuran ya. Yang kedua, warna benda. Apa tuh warna benda, Ustazah? Nah, warna benda di sini setiap makhluk hidup pasti memiliki warna yang spesifik atau kekhasan. Warna tersebut dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi nama-nama suatu benda. Misalkan contohnya nih, bunga mawar umumnya berwarna merah atau putih. Bunga melati selalu berwarna putih dan lain sebagainya. Kalian pernah melihat kan bunga-bunga? Nah, yang ketiga, keadaan permukaan benda. Apa tuh, Ustazah? Keadaan permukaan benda, aku nggak paham. Nah, di sini Ustazah akan jelasin nih. Keadaan permukaan benda, jenis permukaan suatu benda ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, indera peraba tertentu dapat mengidentifikasi suatu benda melalui sentuhannya. Misal contohnya pasir laut dan pasir sungai. Permukaan kedua pasir tersebut sudah jelas berbeda. Dengan meraba tentunya kita bisa membedakan keduanya. Jadi kalau misalkan nih kalian ada pasir dengan bentuk yang berbeda, sudah jelas kan kelihatan. Nah, permukaannya pun akan berbeda pula. Yang keempat, yaitu tentang bahan
penyusun benda. Apa itu bahan penyusun benda? Nah, di sini bahan penyusun benda yaitu susunan bahan suatu benda akan memberikan pengaruh pada bentuk fisiknya. Nah, hal itu juga dapat dijadikan langkah identifikasi suatu benda. Misalnya, contohnya apa sih Ustazah? Nah, contohnya itu bahan penyusun pensil dan pulpen. Kalian pernah lihat kan? Nah, itu bahan penyusun pensil dan pulpen itu termasuk dengan apa? Dengan bahan penyusun benda ya. Seperti tempat pensil, nah itu kan disebut dengan penyusun benda ya kan. Kalian pernah punya kan? Kalian memang punya ya kan. Selanjutnya yaitu, nah di sini sifat-sifat benda nih tadi kan Ustazah udah jelaskan ya. Sini ukuran benda yaitu ada besar ada kecil. Terus bentuk benda, nah nih bentuk-bentuknya macam-macam. Warna benda, kalian pernah lihat nih benda nih warnanya ada merah, kuning, pink, oranye dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat di gambar nih. Selanjutnya, nah di sini ada contoh alat pengukur panjang benda dengan satuan panjang baku. Nah, biasanya kalau orang sedang bekerja atau mengerjakan sesuatu itu menggunakan alat ukur yang seperti ini. Misalkan nih penggaris itu digunakan untuk kalian ya, misalkan menggaris, membuat benda ukuran. Terus yang kedua ini adalah alat ukur untuk biasa ibu-ibu suka menjahit. Nah, ini diukurnya seperti ini. Nah, yang satunya alat ukur untuk orang yang bekerja di luar atau kerja di gedung. Nah, itu biasanya menggunakan alat ukur yang seperti ini, panjang ya, yang bisa diputar. Yang keempat, nah ini alat ukur yang biasa pasti kalian pernah ngeliat di rumah. Ayah kalian ketika sedang mengukur benda, nah pasti menggunakan alat ukur seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada alat musik benda yang terbuat dari plastik, besi, kayu, dan kaca. Nah, kalian bisa lihat di halaman 9. Nah, gambarnya nggak jauh beda ya sama yang Ustazah ada di sini nih. Lihat namanya konga. Konga itu alat bisa dibilang besi ya. Soalnya dia keras ya, dipukul. Nah, yang di satunya sebelahnya itu disebut marakas. Marakas itu digoyang-goyang. Itu terbuat dari apa? Kayu, pintar. Terus tamborin itu dipukul atau yang disebut robana. Tuh pernah ngeliat kan kalian kalau di sekolah kalau lagi eskul marawis, nah itu disebut itu, nggak jauh beda ya. Terus triangle atau dipukul nih. Terus gendang dipukul, drum dipukul, tipa dipukul, timpani dipukul, gong dipukul. Ya, ini alat-alatnya kalian lihat ya, kalian simak. Terus selanjutnya di sini ada benda-benda yang terbuat dari kayu. Kalian lihat nih di rumah kalian ada benda-benda yang terbuat dari kayu. Apa aja sih benda-benda yang terbuat dari kayu? Nah, itu dia. Ada pensil, lemari, bangku, meja. Nah, macam-macam ya. Nah, di sini salah satu benda untuk membuat pensil adalah kayu. Nah, pensil banyak benda di sekitar kita nih yang terbuat dari kayu. Nah, ini contohnya ya, lemari, meja, bangku. Nah, itu adalah contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, terus di sini kalian pernah dengar nih, kayu adalah salah satu jenis batang pohon. Kayu diolah menjadi berbagai macam benda. Pengolahan kayu melalui proses yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu glondong atau log. Nah, kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman dilakukan dengan angkutan khusus, contohnya truk jika melalui darat dan kapal jika melalui sungai. Di pusat penggergajian, log dipotong-potong sesuai dengan keperluan agar tidak menjamur atau dimakan serangga. Kayu perlu dikeringkan. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu agar kering. Setelah kering, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar untuk membuat benda? Ayo, kenapa?
karena kayu itu memiliki banyak keunggulan. Nah, apa aja sih keunggulannya Ustazah? Nah, kayu itu mudah dibentuk. Benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, kalian tahu kan kayu jati? Nah, nanti kalian searching, kalian lihat dah kayu jati itu seperti apa. Nah, di samping keunggulannya tersebut, kayu juga memiliki beberapa kelemahan, ya. Kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Nah, kalian pernah ngeliat kan rumah-rumah terbakar itu karena kan bahannya terbuat dari kayu, ya. Selain itu, ada beberapa jenis kayu yang mudah dimakan rayap dan serangga lainnya. Nah, kalian pernah nih lemarinya dimakan rayap kan jadi bolong-bolong, atau mejanya ya pernah ngeliat kan tuh karena dimakan serangga itu ya. Nah, selanjutnya nih, banyak orang yang melakukan penebangan pohon atau menebang pohon secara liar. Itu baik atau tidak sih Soleh dan Solihat? Sangat tidak baik. Kenapa Ustazah kok nggak baik? Iya, karena apa? Menghancurkan alam. Kenapa Ustazah disebut menghancurkan alam? Ya karena menebang pohon secara liar tanpa menyebabkan apa? Menyebabkan banjir bisa terjadi. Nah, di sini salah satu fungsi hutan adalah menyerap air hujan. Hutan dapat menyimpan air dalam jumlah banyak. Jika hutan gundul, nih kalian nih bayangin kalau hutannya ditebangin sama orang-orang yang tidak baik, nih seperti ini yang digambar ya. Aliran air menjadi terganggu. Hal itu menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang menggenangi pemukiman penduduk. Nah, kebutuhan benda yang terbuat dari kayu terus meningkat. Akibatnya kebutuhan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan itu disebut penebangan liar. Nah, ini dia ya. Jika terus-menerus ditebangi, makin lama jumlah pohon di hutan semakin sedikit. Nah, bagaimana nih cara mengatasi masalah ini? Caranya dengan cara apa? Ya kita harus menanam pohon agar apa? Agar tumbuh, tidak mengurangi. Nah, ya. Begitu, jadi tidak boleh ya yang namanya menebang pohon sembarangan tanpa izin. Itu tidak boleh, itu tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini selanjutnya tentang musyawarah. Ustazah, musyawarah apa Ustazah? Kayaknya aku pernah dengar musyawarah. Nah, musyawarah itu ada di mana? Di Pancasila, sila keberapa? Coba kalian baca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bermusyawarah itu ada di sila keberapa? Ada sila keempat, betul banget ya. Nah, di sini seharusnya nih kalau kita ada di dalam kelas kita bisa melakukan nih praktek musyawarah. Jadi karena kita tidak ada di dalam kelas, kalian cukup mengamati apa itu yang disebut dengan musyawarah ya. Musyawarah itu disebut juga tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan. Nah, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan. Jadi kalian kalau ketika sedang mengambil keputusan nih bingung ya sendiri untuk melakukan apa gitu, kalian bisa bermusyawarah dengan kedua orang tua kalian. Kalian bisa menanyakan pendapat dari ibu, dari ayah, biar bisa mendapatkan keputusan dengan baik. Misalkan ketika nanti kalian mau masuk SMP nih ya, sekolah SMP, kalian bingung nih mau masuk ke sekolah mana. Nah, kalian bisa bermusyawarah dengan ibu dan ayah.
karena ibu dan ayah lebih paham dan lebih tahu sekolah yang bagus untuk kalian ya, solih dan solehat. Nah, itu adalah bermusyawarah. Nah, nanti kalian juga akan dipertemukan suatu saat ketika kalian sudah di SMP, atau kalau kita nih ada di dalam kelas, kita bisa melakukan bermusyawarah. Kalian bermusyawarah kepada ustazah juga bisa ya, nggak cuma hanya nanti di sekolah tinggi aja, tapi kita bisa belajar di apa, di sekolah SD kita ya. Nah, pentingnya musyawarah ya. Jadi musyawarah itu salah satu cara untuk mencapai keputusan. Jadi kalian kalau ada apa-apa harus dimusyawarahkan, tidak boleh diam-diam atau mengambil keputusan sendiri, karena itu tidak baik, karena takutnya merugikan orang banyak. Itu tidak boleh ya, merugikan orang banyak. Jadi harus dimusyawarahkan segala sesuatu itu. Nah, selanjutnya di sini ada gerak manipulatif. Nah, Ustazah pernah menjelaskan tentang gerak manipulatif ya. Nah, sekarang Ustazah ulang kembali. Di sini gerakan manipulatif adalah gerakan untuk bertindak melakukan suatu bentuk gerak dari anggota badannya secara lebih terampil. Nah, di sini di bawahnya ada macam-macam gerak nih. Yang pertama, macam-macam gerak manipulatif. Yang pertama, menendang. Yang kedua, melempar. Yang ketiga, menangkap. Yang keempat, menggiring. Yang kelima, memukul. Nah, gambar di samping ini contohnya sedang melempar. Pintar. Nah, selanjutnya sampai di sini karena materinya hanya 1 dan 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini ada tugas ya. Di tema 3 Platinum. Yang pertama, mengamati benda dan bukan benda, halaman 4. Kalian bisa nanti di checklist atau yang bukan di tanda silang. Yang kedua, mengukur panjang benda. Nah, kalian ukur deh tuh ya, di situ udah ada gambarnya, kalian hitung berapa panjangnya. Yang ketiga, menjawab pertanyaan halaman 14. Di halaman 14 itu ada pertanyaan tentang masalah tentang apa? Tentang kayu ya, benda-benda. Gampang itu, kalian pasti bisa ngerjakan. Tidak boleh ngambek-ngambek ya. Kalau misalkan susah, sulit, bisa ditanyakan ke ustazah atau ke ibu kalian ya, orang tua kalian. Nah, materi ustazah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.